Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib, yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kemampuan untuk boleh menapaki hari-hari kehidupan kami. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh kami pahami dan boleh kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberi kita napas kehidupan. Kami sapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, dimanapun yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menolong, memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub, bahasa Simalungun kitab Job, Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Job 42 ayat pitu das kubani 10 pitu. Halaniai, mari kita baca secara bersama-sama. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jopar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Kami sapa Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada pada hari ini. Salam, ada sukacita, ada kekuatan yang baru bagi kita sekalipun kita masih beribadah dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentu semua kita akan merasa bersyukur, bahagia jika kita punya anak-anak yang baik, keluarga yang baik, kehidupan yang diberkati melimpah ruah.
satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita, kalaulah kita menerima anugerah kehidupan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Seringkali orang mengatakan, "Ai, sodap maham inang, sodap maham eda, bujur-bujur do anakmu, bahat do pasu-pasu bamu, enaklah kehidupanmu, sodap matumang." Semua kita punya mimpi keluarga kehidupan yang seperti itu. Ini jugalah yang dialami oleh keluarga Ayub, Job dalam teks firman Tuhan hari ini. Ayub adalah keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Disebutkan kalau kita baca di pasal 1 ayat 1 bahwa keluarga Ayub, keluarga Job adalah keluarga yang terkaya, sisangapan bani bahasa Simalungun. Coba kita bayangkan, kalaulah itu adalah bagian dari saudara dan saya, orang yang paling terkaya, sisangapan di tengah-tengah ni negerinya, di Lus. Bapak Ibu, tapi ternyata perjalanan hidup tidak semulus seindah yang sering kita mimpikan dan bayangkan. Di tengah-tengah perjalanan hidup, kehidupan Ayub, ternyata dia mengalami sebuah pergumulan yang berat. Kalau iblis mengatakan bahwa ternyata Ayub beriman, percaya, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa iya, pastilah Ayub itu bergaul akrab dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Karena apa? Hidupnya diberkati. Coba kalau seandainya semuanya itu hilang dari dia, pasti dia akan mengutuk engkau. Itu pernyataan iblis kepada Allah. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan juga bagi kita, seandainya kita juga mengalami hal-hal terpahit dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, kekayaan, tiba-tiba bisa hilang lenyap. Kadang Bapak Ibu, kalau ada uang kita saja, contohnya 100.000 jatuh, bisa juga kita pusing satu hari itu ya. Atau hilang misalnya. Bisa saja juga yang ibadah tidak jadi ibadah. Hari ini kita ditantang oleh firman Tuhan. Kalau pemahaman kita selama ini itu juga yang dipahami oleh pemahaman di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebenarnya seringkali kalau orang mengalami penderitaan itu karena dosa, itu karena kesalahannya. Tapi kitab Ayub mau membenarkan, mau memberikan penjelasan yang benar tentang Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa orang percaya pun bisa mengalami penderitaan, bahwa tidak selamanya, sekali lagi kita garis bawahi, bahwa tidak selamanya penderitaan itu karena dosa. Jadi jangan mudah kita untuk memberikan komentar, tanggapan misalnya, ya itu wajar terjadi pada dia karena dosanya besar. Jangan mudah Bapak Ibu untuk menghakimi seseorang dalam kehidupannya. Karena sekali lagi kitab Ayub mau menandaskan bahwa tidak selamanya penderitaan itu terjadi karena dosa. Tapi kitab Ayub mau memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan berkuasa juga untuk memulihkan kehidupan kita, separah dan seterpuruk apapun dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi kekuatan juga bagi kita lewat firman Tuhan.
saat Ayub sudah kehilangan semua anak-anaknya, harta bendanya, bahkan dia mengalami sakit, kulitnya kena barah. Tapi luar biasa Bapak Ibu, hari ini ada pemulihan terjadi di Ayub 42. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Ya, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Di ayat 5 dikatakan, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Mari kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa seringkali memang lewat pergumulan, penderitaan, perjalanan kehidupan kita, Tuhan bisa kita pahami mungkin dari cerita Alkitab, tapi hari ini lewat perjalanan rohani kehidupan kita, seperti pengakuan Ayub bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahwa pemahaman tentang Tuhan boleh saja kita mungkin mendengar kata pendeta A, kata pendeta B, kata sintua A, kata sintua B, atau kata Alkitab. Tapi lewat perjalanan rohani kehidupan kita, suka duka, air mata, kepahitan, kita boleh juga mengaminkan, mengalami kuasa Tuhan boleh terjadi, bahwa Tuhan itu kita kenal bukan lagi karena cerita orang lain. Seperti apa kata Ayub di Ayub 42 ayat 5. Coba Bapak Ibu baca Alkitab kita, Alkitab Bapak Ibu yang ada di rumah. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang. Dulu Ayub berkata dia mendengar cerita itu dari orang, beginilah Tuhan, begitulah Tuhan, padahal dia sudah bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi lewat kepahitan yang terjadi itu, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Hari ini dia datang bersujud kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup melakukan perkara lebih dari apa yang kita minta dan doakan dalam kehidupan kita. Allah sanggup memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu, separah apapun keadaanmu hari ini, kita beriman, kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Dia boleh melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada, maka firman Tuhan kepada Elipas, orang Teman, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Sahabat-sahabatnya ternyata berkata bahwa penderitaan itu adalah karena dosanya, karena kesalahannya, karena tidak mungkin orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan mengalami kesedihan, mengalami penderitaan dalam hidupnya. Pemahaman ini Tuhan katakan itu tidak benar Bapak Ibu, bahwa ternyata penderitaan itu boleh terjadi kapan dan dimanapun saja, bahkan bagi orang-orang beriman. Dan dia disuruh untuk mengadakan doa pengampunan dosa dengan memberikan korban bakaran kepada dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Hari ini justru sahabatnya Ayub yang berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Elipas, Bildad, dan Jopar. Dan mereka melakukan apa yang seperti difirmankan Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, sebagai sahabat, Ayub juga menerima permintaan maaf. Pertanyaan bagi kita adalah,
Kalaulah ada sahabatmu yang menyakitimu, melukai hatimu, yang berkata tidak benar tentang engkau, apakah kemudian saat ada saling memaafkan, apakah kita bisa menerima maaf itu? Hari ini firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ayub, dan Tuhan menerima permintaan Ayub saat Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, dan luar biasa pemulihan terjadi. Ayub juga dipulihkan oleh Tuhan. Disebutkan di ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kita garis bawahi. Ternyata Tuhan memberikan 2 kali lipat kembali dari apa yang telah dimilikinya dahulu. Kalau dalam konsep, dalam Ayub 1 tadi dikatakan bahwa dialah orang sisangapan, terkaya di negerinya. Pada hari ini juga dalam pemulihan itu 2 kali lipat. Tuhan adakan pemulihan yang luar biasa. Amin. Kita percaya juga dalam hidup kita, jika ada kuasa pengampunan itu, kita boleh juga mengampuni orang yang melukai hati kita, yang berkata tidak benar tentang kita. Tuhan menerima doa pengampunan itu. Pemulihan dalam hidupmu bisa terjadi. Pemulihan dalam hidup kita boleh terjadi. Tuhan adakan pemulihan, bahkan memberkati kita berlipat-lipat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, memberikan kita semangat kehidupan yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya itu, laki-laki perempuan, dan ternyata mereka sahabat yang dulu meninggalkan dia, hari ini mereka kemudian datang lagi kepada Ayub. Mereka menyatakan turut berduka cita, menghibur dia oleh karena malapetaka yang terjadi padanya, dan kemudian mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bapak Ibu, pemulihan dalam keadaan Ayub bukan hanya persoalan kesehatannya, tapi juga sahabat-sahabatnya Tuhan kembalikan kembali, dan saudara-saudaranya itu ternyata datang kembali untuk memberkati dia. Disebutkan di ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dulu. Lebih daripada hidupnya yang dulu. Jadi berkati secara luar biasa, mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Dia mendapatkan kembali keluarga kehidupan yang baru dalam kehidupannya. Disebutkan di sana anak perempuannya itu, yang 3 itu adalah orang di negeri itu adalah perempuan yang tercantik di negerinya. Wah, luar biasa. Tuhan menganugerahkan umur yang panjang. Disebutkan di sini sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Berkat yang luar biasa. Apakah saudara dan saya juga ingin menerima berkat yang sama? Dan pasti ya, kita mau berkat yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimanakah kita beriman? Kita tidak meninggalkan iman percaya kita, sepahit dan separah apapun perjalanan kehidupan kita, bahwa di tangan Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu, dan kita berdoa meyakini kalau Ayub boleh dipulihkan Tuhan, hidupmu, saudara dan saya, pemulihan itu juga boleh terjadi. Tuhan akan lipat gandakan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Kita percaya
di dalam tangan-Nya, hidup kita akan menjadi orang-orang yang terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh Bapa, seringkali saat badai pencobaan datang, kami menjadi lelah. Kami sering menjadi orang-orang yang menyerah dan kalah. Tapi terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Bahkan beriman lewat kepahitan-kepahitan yang terjadi. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Seringkali Tuhan kami mempercayai Alkitab hanya dari sebuah cerita, bahkan mungkin dari perkataan orang lain. Ajarlah kami juga untuk mengalami pembaharuan rohani, bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami bukan beriman dari kata orang, tapi sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami punya pengakuan secara pribadi tentang Tuhan kami yang hebat, dahsyat, luar biasa. Bapak, kalaulah juga ada orang yang menyakiti, berkata tidak benar kepada kami, ajarlah kami juga untuk boleh Tuhan pulihkan. Kami juga berkuasa untuk berdoa dan mengampuni. Dan disitulah juga ada pemulihan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau telah pulihkan keadaan Ayub berlipat ganda, kami yakin juga pemulihan yang sama boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, atau siapapun di antara kami pada hari ini yang mendengarkan firman-Mu, mengalami kepahitan, pergumulan yang berat, baik karena sakit, penyakit, bahkan juga pergumulan ekonomi keluarga, anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau jamah Tuhan. Kau lakukan pembaharuan kehidupan yang baru, pemulihan-Mu boleh terjadi. Bapa, kami letakkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami Bapa, kuatkan kami, dan mampukan kami melihat tangan-Mu yang selalu setia, pertolongan-Mu yang tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.